Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi. ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RT 07 Komplek TNI AD Distrik Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, kendati pun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat dari beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ampunannya dari beliau. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan juga tentunya dengan pertolongannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan ridhonya Allah, pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 22 di bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-16 di
juga kita niat iktikaf, niat menunggu datangnya sholat isya, juga niat silaturahim, niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan majelis ilmu, niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita. Yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita di rumah kita, semoga oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk beramal baik. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Semoga kita semuanya, juga keluarga kita, keturunan kita meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, merupakan pertemuan yang ke-625, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan Dzikir Jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk guru-guru kita.
بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو Perlu kita perhatikan setiap perkara-perkara yang kita lakukan di dalam sholat, baik perkara-perkara tersebut yang hukumnya wajib sebanyak 17 perkara yang disebut rukun sholat, dan ataupun perkara-perkara tersebut hukumnya sunnah. Terlepas dari apakah sunnahnya itu sunnah qauliyah, sunnah sebangsa ucapan, maupun sunnahnya itu sunnah fi'liyah, sunnah sebangsa perbuatan atau pekerjaan, dan ataupun sunnahnya itu sunnah hayat maupun sunnah aba'al. Di antaranya adalah mengenai raf'ul yadain. Mengenai apa? Raf'ul yadain. Raf'ul yadain. Apa artinya raf'ul yadain? Raf'un itu artinya mengangkat. Al yadain itu kedua tangan. Raf'ul yadaini berarti mengangkat kedua tangan di dalam sholat, baik di dalam sholat yang hukumnya sunnah maupun di dalam sholat yang hukumnya wajib, di mana raf'ul yadaini ini mengangkat kedua telapak tangan hadwa mangkibaihi sejajar dengan kedua bahu. Status hukumnya di dalam sholat terbagi dua. Ada yang hukumnya wajib, yaitu mengangkat, ada yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram, tapi mengangkat kedua telapak tangannya sunnah, tidak diwajibkan. Karena kalau umpama takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangannya diwajibkan, maka tentu bagi mereka yang tangannya buntung tidak bisa mengangkatkan kedua telapak tangannya. Berarti sholatnya enggak sah selamanya. Tuh. Nah, yang diwajibkan itu bukan mengangkat kedua telapak tangan, tapi yang diwajibkan itu ucapan takbiratul ihram, yakni ucapan Allahu Akbar. Sementara kedudukan hukum mengangkatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu di saat takbiratul ihram itu status hukumnya sunnah, yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan takbiratul ihram yang hukumnya wajib. Akan tetapi seluruh mengangkat kedua telapak tangan di dalam sholat maksud saya,
itu hukumnya sunnah. Di mana menurut para ulama ahli fikih, raf'ul yadaini fi sholati, mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama namanya takbiratul, di dalam takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika kita melakukan takbir intikal. Yang dimaksud takbir intikal di dalam sholat adalah takbir yang kita lakukan setelah kita mengerjakan rukun sholat yang satu menuju rukun sholat yang berikutnya, kita disunahkan takbir. Nah, jadi takbir di dalam sholat terbagi dua hukumnya. Ada takbir di dalam sholat yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini disebut juga takbir taharrum. Nah, ini hukumnya wajib. Tidak boleh tidak, labudda, mesti dilakukan. Apabila sholat kita tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholat kita oleh hukum dinilai tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah merupakan rukun sholat yang kedua. Yang kedua namanya takbir intikal. Yang tadi itu takbir perpindahan dari setelah selesai mengerjakan rukun sholat untuk mengerjakan rukun sholat berikutnya, kita disunahkan contoh, setelah kita mengerjakan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita akan mengerjakan sujud yang pertama, kita disunahkan takbir Allahu Akbar. Beres sujud yang pertama, ketika kita akan melakukan rukun sholat berikutnya, yaitu al-julus bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud, kita disunahkan lagi takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kita mau melakukan sujud yang kedua kalinya, disunahkan takbir lagi Allahu Akbar. Beres melakukan sujud yang kedua, ketika kita akan melakukan julusul istirahat, duduk istirahat sebelum berdiri, kita disunahkan lagi takbir Allahu Akbar. Setelah kita selesai duduk istirahat, mau berdiri untuk rakaat kedua, kita disunahkan lagi takbir Allahu Akbar. Mau ruku lagi Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mau sujud pertama Allahu Akbar, dan seterusnya begitu sampai akhirnya sholat ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi takbir di dalam sholat hukumnya ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Takbir di dalam sholat yang hukumnya wajib tadi namanya takbiratul ihram atau takbir taharrum. Takbir di dalam sholat yang hukumnya sunnah tadi namanya takbir intikal. Artinya takbir perpindahan, takbir peralihan dari setelah selesai mengerjakan satu rukun sholat untuk mengerjakan rukun sholat berikutnya, kita disunahkan takbir. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, masalah raf'ul yadaini ini, masalah mengangkat kedua telapak tangan.
Jangan sampai setiap berdiri kita mengangkat kedua telapak tangan. Misalnya kita rakaat pertama beres sujud kedua, berdiri mau melakukan rakaat kedua, kita angkat tangan. Kemudian setelah kita beres tahiyat awal di dalam sholat yang bilangan rakaatnya 4, seperti sholat zuhur, asar, isya, atau di dalam sholat yang bilangan rakaatnya 3 seperti sholat maghrib. Setelah kita beres melakukan tahiyat awal, memang di situ mah kita begitu berdiri disunahkan mengangkat tangan lagi. Memang itu tempatnya. Tapi kalau kita setelah selesai melaksanakan rakaat pertama berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, tidak disunahkan mengangkat tangan. Kadang-kadang ada, tapi enggak bukan di sini, bukan. Di sini insya Allah enggak beda maksudnya. Kadang-kadang setiap berdiri tangan diangkat, padahal itu ada mengangkat tangan hukumnya makruh. Kalau mengangkat kedua telapak tangan di dalam sholat hukumnya makruh kita kerjakan, itu artinya kita telah melakukan perkara makruh di dalam sholat yang tidak dianjurkan, yang tidak disunahkan. Apabila kita melakukan perkara makruh di dalam sholat yang tidak dianjurkan, yang tidak disunahkan, itu artinya mengurangi kesempurnaan pahala sholat yang kita kerjakan. Kalau lupa berarti nggak ingat, ya kan? Iya. Kalau lupa dimaafin nih kalau lupa. Tapi lupa cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau selamanya lupa, itu perlu dipertanyakan, jangan-jangan tidur. Lupa cukup sekali, 2 kali, sampai 3 kali lah. Jangan lupa terus, jangan. Kalau lupa terus itu perlu dipertanyakan. Baik para jamaah. Nah, kita bahas sekarang nih di dalam sholat fardu 5 waktu yang bilangan rakaatnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, yang disunahkan mengangkat tangan pertama, ini yang sunnah ya. Pertama, mau ruku, indah ruku, Allahu Akbar, itu disunahkan mengangkat tangan. Indah ruku ketika mau ruku. Yang kedua, yang disunahkan indah i'tidal, ketika kita akan melakukan i'tidal, bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman. Nah, di situ pun disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Ketiga, indah sujud, ketika kita mau melakukan sujud, di situ pun kita disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Dan terakhir yang keempat, indal qiyam ba'da tasahudil awal, ketika berdiri setelah kita selesai melakukan tahiyat awal, di situ disunahkan lagi mengangkatkan kedua telapak tangan. Berarti cuma ada pada 4 tempat disunahkannya mengangkat tangan. Nah, selain di 4 tempat ini, apabila kita mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat kita, maka itu hukumnya makruh. Artinya sholat kita enggak sempurna, pahala sholat yang kita kerjakan enggak sempurna. Kenapa? Karena kita melakukan kemakruhan di dalam sholat yang tidak disunahkan. Kira-kira bisa dipahami kan ya? Diterangkan di dalam ilmu fikih, yusanu den sunataken opo raf'ul yadaini, ngangkat tangan panangan loro, bi arba'ati mawadi'a, ikut tetep ing dalam babat biro-biro perkara. Mas Dewi ngerti ya? Ngerti, orang Jawa Mas Dewi. Saya orang Sunda aja ngerti. Mas orang Jawa nggak ngerti. Padu ngerti, wong Jawa tahu.
Inda takbiratul ihram sawiji tatkalane takbiratul ihram. Jadi disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Yang pertama inda takbiratil ihram, ketika kita melakukan takbiratul ihram. Tolong dicatat satu tuh. Yang kedua wa inda ruku. Yang kedua, setiap kali kita mau melakukan ruku itu disunahkan mengangkatkan tangan. Apabila kita tidak mengangkatkan kedua tangan setiap mau ruku, berarti kita meninggalkan kesunahan sholat. Itu pun mengurangi pahala. Yang ketiga, indal i'tidal, ketika kita melakukan i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit dari ruku sambil disunahkan mengucapkan zikir intikal, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ucapan sami Allahu liman hamidah itu namanya zikir intikal. Ada zikir intikal, ada takbir intikal. Kemudian yang keempat terakhir, wa indal qiyam. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika berdiri setelah kita selesai melakukan tasahud awal atau tahiyat awal. Udah cuma 4. Selain di 4 tempat tersebut, jangan coba-coba mengangkatkan kedua telapak tangan. Lalu ada yang bertanya, gimana kalau umpama secara sengaja saya mengangkatkan kedua telapak tangan bukan pada tempatnya? Artinya saya mengangkatkan kedua telapak tangan yang tidak disunahkan di tempat yang tidak disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Bagaimana itu hukumnya? Makruh. Apa maksudnya makruh? Mengurangi pahala sholat. Jadi nanti pahala sholatnya tidak sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tolong dipahami. Sebab kadang-kadang ada orang setiap bangun tangannya diangkat. Nah, itu ketahuan gak paham itu. Ya. Jadi kalau umpama sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, atau maghrib 3 rakaat, kita ngangkat tangannya pertama ketika takbiratul ihram. Kedua, setiap mau ruku. Ketiga, setiap mau i'tidal. Keempat, setelah tahiyat udah, gitu aja udah. Bagaimana di dalam sholat sunnah yang 2 rakaat? Berarti kalau di dalam sholat sunnah yang 2 rakaat seperti qobliyah ba'diyah itu kan gak ada tahiyat awal. Berarti ngangkat tangannya cuma 3 kali. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, setiap mau ruku. Ketiga, ada nggak ketiganya? Ada. Ketika i'tidal. Udah cuma 3 kali. Cuma 3 tempat maksudnya. Karena nggak ada tahiyat awal. Para jamaah yang dimuliakan, sebelum saya lanjut barangkali ada yang ingin ditanyakan. Siap Kiai, kalau bisa dipraktekkan yang makruh. Oh gini. Wah, ngerjain. Enggak apa-apa. Misal nih, saya sholat isya ya. Ini posisi rakaat pertama nih. Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi mengangkat tangannya di dalam rukun sholat yang hukumnya yaitu takbiratul ihramnya wajib, mengangkat tangannya Sunnah. Allahu Akbar itu satu ya. Yang kedua, disunahkan mengangkat tangan mau Ruku. Allahu Akbar. Yang ketiga, disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, nanti setelah selesai tahiyat Awal. langsung sujud pertama, duduk di antara 2 sujud kedua, duduk istirahat,
takbir istiqol Allahu Akbar, rakaat kedua. Terus mau ruku lagi, angkat tangan. Mau i'tidal, angkat tangan. Sujud pertama di rakaat kedua, duduk di antara dua sujud di rakaat kedua. Sujud yang kedua kalinya di rakaat kedua, tahiyat awal. Beres tahiyat awal berdiri. Disunahkan angkat tangan lagi. Ruku lagi, angkat tangan. I'tidal, angkat tangan. Sujud yang pertama di rakaat ketiga. Duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga. Sujud yang kedua di rakaat ketiga. Duduk istirahat. Berdiri untuk rakaat keempat. Jangan angkat tangan, Makruh. Jangan. Jelas ya, jelas. Masalah ruku, ada orang megang di atas dengkul apa di bawah dengkul ini? Ada orang di bawah dengkul ini. Gimana Pak Kiai? Kalau dengkulnya masih ada, Nah, kalau kan di bawah dengkul ya gini. ya kalau dengkulnya masih ada ketika ruku, wajib meletakkan kedua telapak tangannya Dengkul. pada kedua lutut dengkul. Kalau dengkulnya masih ada, kecuali apabila dengkulnya sudah hilang, terserah kau letakkan di mana telapak tanganmu. Jelas kira-kira? Jelas. Itu wajib Pak. Ketika ruku, karena batas minimal melakukan ruku satu, wadul kafaini ala rukbataini, wajib meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Ini batas minimal melakukan ruku sekurang-kurangnya. Yang ketiga, membungkukkan punggung. Sempurnanya membungkukkan punggung ketika ruku itu dari mulai ujung kepala hingga ujung pantat itu kalau bisa rata seperti begini nih. Nah, rata gitu ya. Ya ini kayak siku-siku lu. Ya. Ya dikira-kira aja, dikira-kira rata gitu. Jangan begini, saya mau ruku ya lihat rata enggak. Jangan rata tuh. Demikian oleh karena sudah masuk waktu saya, kira-kira jelas ya? Jelas. Jadi kesimpulannya disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu. Yang sejajar itu dengan kedua bahu bukan ujung jarinya, bukan begini, bukan ini. Tapi yang sejajar itu pangkal telapak tangannya ini nih. Nah, ini yang sejajar pangkal telapak tangan. Sehingga ujung jempol ini berada di ini nih, pentil telinga, dan ujung jari jemari yang 4 kanan kiri itu sejajar dengan ujung daun teling, dan disunahkan telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, jangan begini, ke arah kiblat. Dan disunahkan pula jari jemarinya direnggangkan sederhana, senyamannya, seenaknya, sepantasnya. Makruh dirapatkan, makruh. Apalagi begini, Allahu Akbar, ini mau tinju. Sudah dibuka. Demikian, oleh karena sudah habis waktunya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, juga atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Ilmu yang disertai hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena apabila kita melakukan ibadah dengan sempurna, pasti ibadah kita oleh Allah akan diterima dan akan dibalas dengan pahala di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya, mari kita tutup tali kita malam ini dengan mengucapkan
Amin.